Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'akhadhathumul rajfahu fa'asbahu fi darihim jathimin. Wa'ada wa thamutu wa qad tabayyana likum min masakinihim wa zainadallahum syayatin a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsyirin. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu asyik dalam bersolawat, cinta dengan salawat, cinta pada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendambakan kasih sayangnya. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslimah. Mudah-mudahan kita bagian daripada ini. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Takdim Ustaz muliakan di pagi hari ini. Perlu kita ketahui dalam segala hal yang kita lakukan setiap hari, langkah demi langkah yang kita langkahkan, detik demi detik waktu yang kita alami, bangun tidur, kemudian tidur lagi dengan returning day yang suatu hal yang kita jalankan, senantiasa kita tidak luput dengan apa yang dinamakan yaitu dosa. Dengan dosa-dosa ini kemudian berkembang karena apa? Akibat daripada kita sering dusta. Katanya Bruri, jangan ada dusta di antara kita. Tapi kalau dalam firman Allah bukan jangan ada dusta di antara kita, tapi jangan sampai ada dusta. Gimana kita dusta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedustaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Dalam kita beribadah, dalam kita menjalankan perintah Allah, dalam kita menjalankan larangan-larangan Allah. Ini kedustaan-kedustaan ini merupakan suatu hal yang akan menjadikan kita bumerang buat kita, menjadikan kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu disebutkan dalam surat firman Allah, disebutkan wa'adallahu, Allah akan mengancam mereka. Al-munafikina, orang-orang munafik, satu orang munafik laki-laki. Yang kedua, wal munafikati, orang munafik perempuan. Wal kufar, dan orang kafir. Nar jahannam, tempatnya adalah dengan napi neraka jahannam. Di neraka jahannam ini mereka apa? Khalidina fiha, dia kekal di situ selamanya. Ya hasbuhum, dan itu merupakan cocok buat mereka dengan ganjaran mereka. Mereka suka berdusta, yang tidak bisa merawat dari apa lidah mereka, yang tidak bisa menahan dari apa ucapan mereka, yang tidak bisa menahan daripada lintaran-lintaran lidah mereka, yang selalu menggibah dan memfitnah orang, yang selalu menggembar-gemborkan dan suatu hal kedustaan. Wal'anahumullah, dan Allah melaknat. Sebutkan wal'anahumullah, dan Allah melaknat. Walahum azabun mukim, dan azablah yang pantas buat mereka, dan azab yang sangat pedih. Kalau sudah mendapatkan walahum azabun mukim, ini merupakan suatu hal azab yang kekal abadi buat mereka semua itu di neraka jahanam. Sedangkan neraka jahanam adalah tempatnya umat, yaitu baginda Rasulullah. Ini siapa lagi kalau nggak dikhususkan buat kita-kita ini yang suka dusta. Kata-kata dusta adalah mudah untuk diucapkan, tetapi sering kita lakukan tanpa sadar. Sama laki lain dusta, sama teman dusta, sama
suami dusta, suami sama istri dusta. Kalau sudah ada benih kedustaan di antara keluarga, di antara ke suatu lingkungan, di antara komunitas, pasti akan terjadi iblis nih bercengkrama. Apa? Terjadi peperangan. Baik itu perang hati, baik itu perang mulut, baik itu perang perasaan. Terjadilah perang yang nggak bisa diingkari. Disebutkan di sini, fakadzabu, mereka mendustakannya. Fa'aqadathum, maka mereka ditimpa. Disebutkan di sini, maka mereka ditimpa. Timpa apa? Ar-rajafatu, yaitu gempa yang amat dahsyat. Fa'asbahu, lalu jadilah mereka fida. Jadi ditimpa dengan gempa yang sangat dahsyat. Apa jadi fidarihim? Di tempat mereka tempat tinggal itu jasimin, mayat-mayat bergelimpangan. Artinya apa dengan ayat ini? Ketika terjadinya suatu dusta itu munculnya dusta yang nggak bisa dihindari lagi, muncul peperangan. Peperangan melawan hawa nafsu. Setelah itu muncul lagi ada saling membunuh, saling emosi, nggak terkendali dirinya, sehingga dirinya mereka itu saling bermusuhan, tidak sama-sama tidak terkontrol. Si A nggak kontrol, si B nggak kontrol, nggak ada yang sabar. Di mana iblis sudah bercengkerama di sini. Innallaha ma'asyabirin, nggak ada di sini. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ketika kamu minta segala mengalami sesuatu apapun, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asyabirin. Jika kamu mengalami segala sesuatu, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Sabar. Tetap menjalankan sholat. Karena Allah bersama mereka-mereka yang menjalankan sholat. Allah bersama mereka-mereka yang sabar dalam ikhtiarnya. Maka tanamkan nilai sabar. Jangan sampai kalau misalkan ada dusta seperti ini, sabar nggak akan bertemu di sini. Sampai karena saking pengennya jadi orang sabar. Kalau orang Jawa pengen jadi sabar, anaknya sampai dikasih nama, kalau orang dulu namanya Sabar, Sobirin, Pak Sobirin. Maaf ini kalau yang pas namanya, maaf ini bukan kita mengaruh tidak, tapi ini karena saking pengennya jadi sabar, namanya sampai sabar, kasih nama Sabar, Pak Sobirin. Semua itu intinya apa? Innallaha ma'asyabirin. Intinya agar kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kita menjadi hamba Allah yang benar-benar terlindungi dari segala azab-azab yang ada. Jangan sampai kita wahamazatis sayatin. Kalau kita mendekatkan dengan bisikan-bisikan iblis yang ada, Masya Allah. Dengan bisikan-bisikan iblis yang ada kita dekatkan, dusta akan berkembang dan berkembang biak terusnya. Sehingga ketika orang seperti itu, orang itu berdosa suatu hal yang lumrah, yang biasa sekarang dialami oleh mereka-mereka atau kita alami. Ketika kita berdusta, kita merupakan suatu hal yang tidak memohon maaf pada Allah. Tidak minta ampun pada Allah. Padahal sekali dusta itu, Masya Allah, seharusnya kita mohon ampun, tobat dan nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau Allah mensukai hamba yang suka bertobat dan mensucikan diri, maka sucikan diri kita. Jauhi diri kita dengan hal-hal yang berbau maksiat. Jauhi diri kita dengan berprasangka jelek kepada sesama. Jauhi diri kita untuk senantiasa syuudzon kepada sesama. Lindungi aib-aib sama muslim, satrul muslimin, wasatrul fitini wa dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aib mereka. Kok sekarang malah diumbar-umbar, sekarang malah diobral kanan, obral kiri, seakan murah sekali. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah pencerahan, bimbingan amalan yang Ustaz takdim, Ustaz muliakan. Marilah senantiasa kita koreksi diri. Senantiasa kita kontrol diri kita. Jadikan diri kita sebagai cambuk. Apa yang kita alami merupakan suatu cambuk yang bagus. Pengalaman yang baik merupakan suatu didikan. Merupakan suatu maestro buat kita. Superstar buat kita agar kita tidak mengalami lagi kemaksiatan yang sudah kita jalankan. Bagaimana menjadi cambukan buat kita agar kita tidak terjerumus dengan kemaksiatan lagi. Sekarang maksiat banyak.
Tidak hanya ke tempat-tempat maksiat kita tuh berbuat maksiat, tidak. Bahkan kita yang di dalam masjid aja bisa berbuat maksiat. Sekarang ini. Baik itu maksiat aid, maksiat kolbi, maksiat segala banyak sekali. Baik itu laman dan segalanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah kita jadikan diri kita senantiasa tidak lepas untuk senantiasa berpikir bagus. Lisan kita gunakan membaca Al-Quran. Al-Quran kita baca terus. Tiap hari minimal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Lisan ini kita gunakan untuk zikir. Sebagaimana disebutkan wa minal laili fatahaj bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita akan diangkat dengan makam kedudukan yang tinggi ketika kita ikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah janjikan wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Diangkatlah kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bertawakal, senantiasa beribadah. Kalau sudah golongan tawakal, dicukupi semua kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa sedikit satu ayat ini yang kita alami, yang kita sampaikan pagi hari ini bermanfaat buat kita, bermanfaat buat penetralan, bermanfaat buat siraman hati kita. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bil taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.